Halo guys, di sini saya Pitu Ai akan bercerita tentang alur cerita film Korea yang berjudul A Korean Odyssey. Film ini akan menceritakan tentang sosok seorang siluman kera yang akan bertemu dengan wanita cantik. Di sini akan terjadi kontrak perjanjian yang mana siluman kera tersebut akan melindungi kehidupan sang gadis cantik. Namun kita ikuti ceritanya. Kita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil wanita bernama Jin Sonmi yang ternyata dia bisa melihat makhluk halus. Hal itu membuatnya dijauhi teman-temannya di sekolah. Saat di kelas, ia kembali didatangi hantu wanita yang menyamar sebagai guru di sana. Saat dia hendak mengusir hantu dengan menggunakan payung kuningnya, semua murid-murid berlari keluar kelas. Saat pulang sekolah pun, hantu itu terus mengikuti dan mengganggu Jin Sonmi. Beruntungnya ada seorang pria yang membantu mengusir hantu itu. Pria itu menggunakan payung hitam. Jin Sonmi pun mengagumi pria yang memakai payung hitam tersebut. Kenapa payung hitam itu tidak seperti payung miliknya? Pria itu pun berjanji akan memberikan payungnya asal Jin Sonmi mau menuruti perintahnya. Nah, pria itu pun menyuruh Jin Sonmi untuk masuk ke rumah pohon. Di sana dia diperintahkan untuk mengambil kipas tersebut. Si pria itu pun mengatakan agar Jin Sonmi tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu pergilah Jin Sonmi ke rumah itu. Ia mulai memasuki rumah yang tampak dari luar kecil tetapi di dalamnya sangatlah luas. Di sana Sonmi pun menemukan kipas itu. Namun saat ia akan keluar, dia pun dikagetkan oleh munculnya seorang laki-laki. Sonmi pun awalnya ingin berpura-pura tidak melihatnya dan keluar dari sana. Tetapi nyatanya Son selalu menghalanginya. Son Agong menyuruh Jin Sonmi untuk mematikan semua lilin. Namun Sonmi pun sangat pintar. Dia meminta untuk membuat kontrak perjanjian. Jika ia mematikan semua lilin itu, maka Son harus menjadi penjaganya. Dan apabila Sonmi memanggil nama Son Ogong, maka dia akan muncul di hadapannya. Ternyata di sini Sonmi pun berhasil mematikan semua lilin yang ada di sana. Dan setelah lilin itu mati, Son Ogong pun dapat terbebas dari kutukannya. Ternyata selama ini Son Ogong adalah seorang dewa kera yang sangatlah nakal, sehingga dia dihukum dikurung dalam rumah tersebut. Tetapi setelah bebas, ternyata Son Ogong mengingkari janji dengan Sonmi. Son Ogong justru mengambil ingatan Sonmi. Hingga pada akhirnya Sonmi pun tidak ingat nama Son Ogong sama sekali. Dan dengan begitu Son Ogong pun bebas berkeliaran tanpa harus terikat dengan janjinya kepada Sonmi. Dan benar saja ketika Sonmi akan berusaha mengucapkan namanya, dia tidak ingat sama sekali. Di sini Sonmi pun merasa sedih karena bagaimana dia akan menghadapi hantu-hantu di masa depan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus ceritanya.